Oke, perkenalkan, nama saya Selamat Suragi, NIM 19046218. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu tentang pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Adapun latar belakang dari mengapa PLTN ini digalakkan adalah yang pertama itu ketersediaan bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan fosil itu sudah sangat langka. Yang berikutnya adalah harga fosil itu sudah sangat fluktuatif ya. Permintaan tenaga listrik yang semakin meningkat, isu perubahan iklim, krisis energi terbarukan, geothermal solar dan yang belum mampu menggantikan peran dari bahan bakar fosil. Nah, untuk yang berikutnya adalah definisi. Definisi dari PLTN sendiri adalah tenaga nuklir adalah suatu teknologi nuklir yang didesain untuk menghasilkan energi yang usable dari inti atom dengan mengontrol reaksi nuklirnya. Energi nuklir adalah suatu energi yang dilepaskan lewat reaksi fisi atau energi yang diserap lewat reaksi fusi oleh nuklir atom. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah stasiun pembangkit listrik termal, di mana panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Berikutnya adalah reaktor nuklir, adalah tempat atau perangkat di mana reaksi nuklir berantai dibuat, diatur dan dijaga berkesinambungannya pada laju yang tetap atau berlawanan dengan bom nuklir, di mana reaksi berantai yang terjadi pada orde pecahan detik, reaksi ini tidak terkontrol. Di reaksi pada PLTN itu terkontrol. Yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir adalah stasiun pembangkit listrik termal. Sebelumnya ini sudah dibahas pada slide sebelumnya. Dan PLTN ini termasuk dalam pembangkit daya baseload yang dapat bekerja dengan baik ketika daya keluarannya konstan, meskipun boiling water reaktor dapat turun hingga setengah dayanya ketika malam hari. Daya yang dibangkitkan per unit pembangkit berkisar sekitar 40 MW hingga 1000 MW. Unit baru yang sedang dibangun pada tahun 2005 mempunyai daya 600 sampai 1200 MW. Hingga tahun 2005 terdapat 443 PLTN berlisensi di dunia dengan 444 diantaranya beroperasi di 31 negara yang berbeda. Keseluruhan reaktor tersebut menyuplai 70% daya di dunia. Nah, untuk prinsip kerjanya itu sendiri, PLTN dapat menghasilkan listrik. Alat utamanya adalah sebuah reaktor nuklir. PLTN dikelompokkan berdasarkan jenis reaktor yang digunakan. Tetapi ada juga PLTN yang menerapkan unit-unit independen, dan hal ini bisa menggunakan jenis reaktor yang berbeda sebagai tambahan. Beberapa jenis reaktor berikut ini di masa depan diharapkan mempunyai sistem keamanan pasif. Reaktor nuklir yang pertama kali membangkitkan listrik adalah stasiun pembangkit percobaan di Amerika Serikat ya. Namun untuk PLTN pertama yang menghasilkan listrik untuk jaringan listrik power grid mulai beroperasi di Rusia pada tahun 1956. Nah, reaktor nuklir itu sendiri adalah suatu tempat untuk perangkat yang digunakan untuk membuat, mengatur, dan menjaga kesinambungan reaksi nuklir berantai pada laju yang tetap. Berbeda dengan bom nuklir yang reaksi berantai terjadi pada orde pecahan detik dan tidak terkontrol. Reaksi nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Saat ini reaktor nuklir ini paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Karena memang untuk saat ini di dunia izin dari PBB itu nuklir ini digunakan sebagai pembangkit listrik, bukan digunakan sebagai bom. Saat ini semua reaktor nuklir komersial berbasis pada reaksi fisi nuklir dan sering dipertimbangkan masalah risiko keselamatannya.
Sebaliknya, beberapa kalangan menyatakan bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir merupakan cara yang aman dan bebas polusi untuk membangkitkan listrik. Nah, komponen dasar dari reaktor nuklir ini ada beberapa, yaitu bahan bakar nuklir berbentuk batang logam berisi bahan radioaktif yang berbentuk pelat. Ya. Berikutnya adalah moderator berfungsi menyerap energi neutron. Reflektor berfungsi untuk memantulkan kembali neutronnya. Pendingin berupa bahan gas atau logam cair untuk mengurangi energi panas dalam reaktor. Berikutnya adalah batang kendali berfungsi menyerap neutron untuk mengatur reaksi fisinya. Yang berikutnya adalah perisai, merupakan pelindung dari proses reaksi fisi yang berbahaya. Nah, jenis reaktor yang ada pada PLTN itu seperti yang telah saya jelaskan, ada reaktor fisi dan reaktor fusi. Nah, untuk yang berikutnya, adakah efeknya untung atau rugi gitu untuk penggunaan PLTN-nya? Nah, kerugiannya itu sendiri yaitu risiko kecelakaan nuklir itu jika terjadi itu akan sangat bahaya. Karena untuk sejarahnya di dunia itu sudah pernah terjadi kecelakaan nuklir. Nah, berikutnya adalah limbah nuklir. Jika limbahnya tidak diolah dengan benar, maka limbah radioaktif tingkat tinggi yang dihasilkan dapat bertahan hingga ribuan tahun. Yang berikutnya untuk keuntungan, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa untuk energi baru terbarukan sendiri, ini akan sangat digalakkan jika dapat dijamin keamanannya, karena itu tidak menghasilkan emisi, tidak mencemari udara, sedikit menghasilkan limbah, biaya bahan bakar rendah, karena untuk perbandingan jumlah yang dibutuhkan itu sangat besar ya. Ketersediaan bahan bakar yang melimpah dan baterai nuklir. Nah, saya rasa demikian yang dapat saya jelaskan dari PLTN ini. Jika ada kesalahan saya dalam tutur kata, mohon maaf. Terima kasih.